Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak semua yang insyaallah dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih, yaitu tentang ariyah. Jadi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bapak mengingatkan kepada seluruh Anda, jangan lupa untuk sarapan ya. Jangan lupa sarapan agar perutnya terisi dan tidak mengganggu dalam proses pembelajaran. Dan juga jangan lupa untuk membaca doa agar semua yang kita laksanakan, khususnya menuntut ilmu pada pagi hari ini, diberi manfaat, diberi kemudahan untuk dalam memahami dan mengamalkannya. Baik ananda semua, pada pagi hari ini adapun materi kita yaitu tentang ariyah, yaitu pinjam meminjam. Jadi seperti yang kita ketahui, pinjam meminjam merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka berlakulah yang namanya pinjam meminjam. Mungkin Anda semua tidak asing lagi yaitu dengan pinjam meminjam. Mungkin Anda semua sudah pernah melaksanakan memberi pinjaman atau orang yang meminjam sendiri terhadap orang lain. Namun banyak masyarakat atau orang-orang tidak mengetahui batasan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam tentang bagaimana pinjam meminjam tersebut agar sesuai dengan syariat Islam dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pada pagi hari ini kita akan mengulas sedikit secara mendalam, yaitu tentang ariyah pinjam meminjam. Adapun pengertian ariyah itu sendiri adalah mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ariyah berasal dari kata ura yang berarti kosong. Dinamakan ariyah karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, menjaga keutuhan barang dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Baik, itulah Anda pengertian ariyah secara umum. Sedangkan dasar hukum ariyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawa'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Hukum ariyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama, mubah, artinya boleh, karena hukum asal pinjam meminjam ini merupakan suatu hal yang mubah. Yang kedua, hukum ariyah ialah sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, atau Ananda meminjamkan buku pelajaran kepada kawan-kawan yang membutuhkan dan sebagainya. Maka sesuatu pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting, maka itu dimasukkan dalam kategori sunnah.
Adapun hukum yang ketiga yaitu wajib. Dikatakan sesuatu hukum ariyah tersebut wajib apabila pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Contohnya yaitu orang meminjamkan baju dan sarung salat wajib. Karena apabila tidak dipinjami maka orang tersebut tidak bisa sholat karena bajunya najis. Maka dalam posisi tersebut wajib bagi kita untuk pinjam meminjam. Selanjutnya yang terakhir, hukum ariyah tersebut adalah haram. Artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat, maka itu hukumnya haram. Misal seseorang meminjam pisau untuk mencuri, pinjam rumah untuk berbuat maksiat dan lain yang dilarang oleh agama. Atau yang sering kita lihat atau anak-anak lihat yaitu meminjam handphone kawan, meminjam HP kawan untuk melihat gambar-gambar atau melihat video-video yang dilarang dalam syariat Islam. Maka hukum meminjamkan HP, handphone atau laptop kepada orang tersebut hukumnya haram. Karena kenapa haram? Karena mendatangkan kemaksiatan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu rukun ariyah. Rukun ariyah merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad ariyah itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad pinjam meminjam itu dianggap batal atau tidak sah. Maka apabila ada salah satu unsur dari seluruh rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi antara peminjam dan yang meminjamkan, maka hukum pinjam meminjam tersebut batal. Adapun rukun pinjam meminjam yang pertama adalah adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Jadi bagaimana mungkin kita bisa meminjam satu barang kalau tidak ada orang yang mau meminjamkannya. Yang B yaitu adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Nah, kalaupun ada suatu barang tapi kalau tidak ada orang yang mau meminjamnya, maka tidak akan terjadi pinjam meminjam. Adapun yang ketiga musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Tentu juga kalau orang yang tempat meminjam ada dan orang yang meminjam juga ada, tentu ada barang yang mau dipinjamkan. Yang terakhir ialah ada sighat ijab kabul. Adanya perkataan lisan tentang pinjam meminjam yang akan kita laksanakan. Baik, selanjutnya Nanda ialah syarat ariyah. Yang pertama yaitu syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjamkan. Jadi orang yang meminjamkan barang berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan barang. Jadi kalau ada anak kecil yang disuruh orang tua atau siapapun yang menyuruhnya, maka hukum pinjam meminjam tidak berlaku padanya karena masih belum memenuhi syarat. Yang kedua yaitu barang yang dipinjamkan itu milik sendiri. Ini jangan pula nanti kan ada kawan meminjam, kita kasih pinjaman kan. Kawan pinjam Honda Santalu aja. Itu lagi pailah aja. Rupanya yang dipinjamkan tuh bukan Hondanya, melainkan punya orang lain. Maka ini merupakan suatu yang tidak boleh atau haram hukumnya. Maka apapun yang mau kita pinjamkan kepada orang lain, pastikan itu adalah mutlak milik kita sendiri. Jangan lo punya orang pinjamkan, itu barangnya kan. Sedangkan yang bagian B, syarat bagi musta'ir atau orang yang meminjam. Yang pertama, mampu berbuat kebaikan.
Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam barang, karena mereka masih belum mampu atau sama sekali belum bisa untuk berbuat kebaikan, apalagi orang gila. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Jadi kalau Ananda nanti akan melaksanakan suatu transaksi pinjam meminjam, maka apabila dikasih barang pinjaman apapun bentuknya, maka kita harus menjaganya. Bagaimana kita menerimanya, begitu juga barang kita kembalikan. Kok jangan lo pinjam Honda beko kan, pulang pinjam Honda tuh hilang saya pelek lah, hilang saya bannya lah. Maka itu hukumnya tidak boleh. Atau yang sering Anda perhatikan, yang sering kita lakukan adalah meminjam tip X atau pulpen. Maka ini hukumnya tidak boleh. Tidak boleh maksudnya jangan kita lapaskan, kawan pinjam dulu tip X lah saja, atau pinjam dulu pena. Maka itu kurang tepat. Kalau bisa minta tip X kawan. Kenapa kita katakan minta? Maka kalau minta, kalau kita pakai tip X-nya berkurang kadar tintanya, maka tidak masalah karena kita minta. Tapi kalau kita katakan pinjam pena atau tip X, tuh dipakai berkurang tintanya, maka kita katakan pinjam. Maka kalau ketika kita kembalikan, maka harus utuh seperti yang dari awal. Kan tidak mungkin kan kalau kita pinjam tip X, kita kembalikan sama dengan awal. Maka kalau ingin kawan Ananda semua meminjam barang-barang seperti pena, tip X, maka lebih baik katakan minta agar orangnya ridho. Yang ketiga tentang musta'ir, yaitu hanya mengambil manfaat dari barang dari yang dipinjam. Jadi kalau ada orang yang memberikan pinjaman, maka kita hanya boleh ambil manfaatnya. Contoh, dipinjamkan buku untuk pelajaran, maka kita baca. Dipinjamkan motor, maka kita gunakan sesuai keperluan. Janganlah mereka dipinjamkan orang Honda ada awak awak buka lo pajak kan, bisa pakai Honda 1 jam 10.000 atau 50.000, padahal Honda yang awak pinjam kok pinjaman gitu. Maka kita tidak boleh mengambil keuntungan, tapi hanya sekedar manfaatnya. Adapun yang C, syarat bagi musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Yang pertama, barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan. Ini seperti yang Bapak sampaikan di awal. Pastikan kalau Ananda semua mau meminjam barang, pastikan dulu apakah memang tempat kita yang mau meminjam barang tersebut itu miliknya gitu. Jangan sering terjadi di masyarakat, atau karena dianggap akrab tuh. Karena dianggapnya kawan akrab tuh kan. Itu dagingnya selai. Maka ini hukumnya tidak boleh. Maka kita harus pastikan barang yang mau kita pinjam itu memang mutlak milik orang tersebut. Yang kedua, ada manfaat yang jelas. Tentu syarat yang ketiga yaitu harus ada manfaat yang jelas, maka boleh kita lakukan pinjam meminjam. Sedangkan yang ketiga yaitu barang itu bersifat tetap atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang setelah dimakan menjadi habis atau berkurang zatnya, tidak sah dipinjamkan. Tidak sah meminjam kue doh, tidak sah meminjam roti. Yalah, bagaimana sah minjamnya itu akan berkurang zatnya atau bahkan habis ya. Maka tidak boleh meminjam suatu barang yang akan kadarnya dapat berkurang. Macam-macam ariyah. Ariyah itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ariyah mutlaghah, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Yang kedua yaitu ariyah muqayyadah, adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya.
Adapun materi yang selanjutnya itu kewajiban mu'ir dan musta'ir. Dalam akad ariyah ada kewajiban bagi pemberi pinjaman dan peminjam, yakni A. Kewajiban pemberi pinjaman atau mu'ir, satu, ia menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjamkan dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjamkan harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Jangan kita mengambil keuntungan atau dipinjam harus bayar sekian, harus ditetapkan, maka itu tidak boleh. Yang B, kewajiban peminjam harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab, dapat mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya dan bertanggung jawab terhadap benda yang dipinjam. Maka kalau Ananda nanti akan melaksanakan atau melihat kawan-kawan dari keluarga orang melaksanakan pinjam-meminjam, maka harus diperhatikan. Maka kita harus bertanggung jawab. Kalau dikasih kita minjam buku, maka kita rawat. Jangan ada yang koyak atau ada yang hilang. Atau kita minjam motor, maka kita rawat motor tersebut. Iko kadang sering bapak jumpai gitu. Mentang-mentang ia minjam Honda, tu dah ada lah. Yang lubang lewat saya lah, masuk lubang. Yang ada ayai taganang lewat sadonya. Maka ini tidak boleh. Karena dia tahu itu gak miliknya, maka dia lewatkan aja gitu. Hantak-hantak itu masuk lubang lah. Kalau diparkirkan di terik panas matahari padahal ada tempat yang teduh, maka ini tidak boleh. Karena kenapa? Karena ini akan menzolimi kepada orang yang kita tempat meminjam. Maka anak-anak juga harus memerhatikan hal tersebut. Ya, kalau meminjam, ya awak jaga, awak rawat barang yang awak pinjam. Terus yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam ariyah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad ariyah, antara lain, yang pertama, meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal yang halal dan tidak melanggar norma agama. Jadi Ananda, apapun bentuk pinjamannya itu sah-sah dan boleh-boleh saja, asalkan untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal. Tapi ketika pinjam-meminjam itu terkaitan dalam kemaksiatan, walaupun dia tetap pinjam-meminjam, tidak boleh. Karena tujuannya salah, karena untuk maksiat. Yang kedua yaitu orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barangnya. Yang C, ada menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik seperti milik sendiri. Jika dalam proses pengembalian barang itu memerlukan biaya, maka menanggung adalah pihak peminjam. Atau yang terakhir itu, akad pinjam-minjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak. Baik Ananda, itulah beberapa hal atau aturan-aturan yang perlu kita pahami sebagai umat muslim dalam hal ariyah, yaitu pinjam meminjam. Walaupun kelihatannya sederhana, hanya ada barang kita pinjam, tapi sangat begitu banyak peraturan yang terikat dalam hal tersebut. Karena Islam sangat menjaga bagaimana umat ini teratur, terarah, tidak terzolimi satu dengan yang lainnya. Maka untuk itu Bapak berharap dengan adanya materi ariyah ini dapat Ananda semua terapkan. Apapun ruang lingkupnya, apapun benda yang kecil atau yang besar, jika Ananda melaksanakan pinjam-meminjam, maka niatkan ada manfaat, ada mendapatkan pahala, membantu orang lain, bukan ingin menzalimi orang lain. Mungkin hanya sampai di sini materi kita tentang ariyah. Insyaallah materi selanjutnya akan kita lanjutkan pekan depan. Jika ada Ananda yang ingin bertanya, silakan langsung japri Bapak, jangan sungkan dan ragu. Bapak sudahi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.